Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awal kalam permulaan kata, marilah senantiasa kita untuk selalu meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena telah sangat banyak Allah berikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Karena itu mari selalu dan selalu kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada kita selaku umat manusia, yang mana beliau telah memberikan kita banyak sekali ilmu-ilmu, wasiat-wasiat yang kalau kita amalkan insyaallah dijamin surga untuk kita. Karena Rasulullah telah bersabda, kullu ummatin dakhalal jannah, semua umatku kata Rasulullah pasti akan masuk surga. Dan kita semua yang ada di sini hadirin yang mulia adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita selalu mengirimkan selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fadail A'mal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidak ada satu amalan pun yang akan dapat menyelamatkan kita di alam kubur kelak kecuali zikrullah. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita semua pasti suatu saat nanti akan merasakan yang namanya hidup di alam. Kita akan menikmati bagaimana di alam kubur nantinya hadirin yang mulia. Pasti kita semua akan masuk ke dalam alam kubur. Mungkin sekarang kita ada di atas tanah, suatu saat nanti kita yang berada di bawah tanah hadirin mulia. Hanya tinggal menunggu waktu. Dan kata Rasulullah, amalan yang akan menyelamatkan kita di alam kubur adalah berbanyak zikrullah. Banyak sekali hadirin yang mulia zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bebas kata Rasulullah mau mulai dari mana. Boleh membaca subhanallah duluan atau alhamdulillah duluan, Allahu akbar duluan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim duluan. Boleh hadirin mulia, bebas kita mau pilih yang mana. Yang jelas perbanyaklah zikrullah, karena itulah yang akan menyelamatkan kita kelak di dalam kubur. Dan di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kita ingin selamat di alam kubur kelak, maka setiap malam menjelang tidur bacalah surat Al-Muluk hadirin mulia. Hanya 30 ayat. Kita usahakan setiap malam istiqomahkan diri kita untuk mengamalkan membaca surat Al-Muluk. Hanya 30 ayat. Kita usahakan setiap malam kita istiqomahkan. Insyaallah hadirin mulia, kalau kita bisa membaca surat Al-Muluk tersebut, insyaallah kita akan selamat di alam kubur. Karena itu adalah salah satu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca surah Al-Muluk setiap malamnya sebelum tidur, maka dia akan terhindar dari siksa kubur.
Dan kita semua hadirin mulia pasti akan masuk kubur suatu saat nanti. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman hadirin mulia di dalam surat Sajdah, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Di dalam surah Sajdah Allah berfirman hadirin mulia, Rabbana absorna, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami. Kata para penghuni kubur hadirin mulia, orang-orang yang di dalam kubur, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, wahai Allah Ta'ala, kami telah melihat secara langsung. Rabbana absorna, kami telah melihat, menyaksikan secara langsung. Wasami'na, kami telah mendengarkan secara langsung. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke muka bumi ini ya Allah. Na'mal sholihan, maka kami akan mengajarkan amal-amal sholihan. Inna muqinun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin, orang-orang yang bertakwa. Begitulah permintaan dari orang-orang yang ada di dalam kubur hadirin mulia. Karena itu sebelum kita berada di bawah tanah hadirin mulia, mari kita selalu perbanyak zikrullah dimanapun, kapanpun hadirin mulia. Bahkan hadirin yang mulia, jamaah salat zuhur, salah satu amalan yang paling ringan, yang paling mudah adalah zikir hadirin mulia. Kalaulah kita misalkan ingin sholat, kita punya proses, harus wudhu terlebih dahulu, kemudian memakai pakaian tutup aurat. Kalau kita mau sedekah atau zakat, butuh uang, butuh apapun itu. Kalau kita mau puasa, butuh tenaga. Kalau zikir hadirin mulia, bebas dimanapun dan kapanpun. Menjelang tidur kita zikir, duduk santai kita zikir, perbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebas dan sangat murah sekali hadirin mulia. Kalau kita mau puasa, kita butuh tenaga. Kalau kita sakit, mungkin saja tidak bisa untuk melaksanakan ibadah puasa. Tetapi kalau untuk zikir, sangat-sangat mudah hadirin mulia. Karena itu mari kita perbanyak zikrullah. Apalagi hadirin mulia saat ini yang sangat kita sayangkan, menjelang pilkada yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Banyak sekali hadirin mulia kita saksikan, dimanapun, di warung-warung, ataupun di masjid, bahkan di media sosial pun kita saksikan hari mulia. Banyak orang sering hujat sana, hujat sini. Pendukung A menghujat pendukung B, pendukung B menghujat pendukung A, saling serang hadirin mulia. Padahal itu hanya merugikan diri kita sendiri. Karena orang yang bangkrut itu kata Rasulullah adalah orang yang selalu membicarakan kejelekan orang lain. Jadi kalau kita sering membicarakan kejelekan orang lain, itu hanya mengkikis, itu hanya akan mengurangi pahala-pahala yang telah kita laksanakan selama ini, yang telah kita kerjakan selama ini. Kita telah melaksanakan ibadah-ibadah sangat banyak. Kita telah melaksanakan zikrullah, salat sunnah, salat puasa sunnah, ataupun apapun itu amalan yang telah kita kerjakan. Itu hanya akan mengikis dengan kita mengomong-ngomongi orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Itu hanya mengurangi pahala kita tersebut. Dan kalaulah sekiranya nanti pahala kita telah habis hadirin mulia, maka dosa orang tersebut akan dikirimkan kepada kita. Jadi daripada kita menjelek-jelekkan hadirin mulia di momen-momen seperti ini hadirin mulia, daripada kita menjelek-jelekkan, kalaulah yakin menurut kita pilihan kita itu adalah pilihan terbaik, cukup sampaikan yang kebaikan-kebaikannya saja, bukan menjelek-jelekkan orang lain. Cukup sampaikan kebaikan-kebaikan paslon yang kita dukung, yang kita rasa yakin benar dan menang. Dan kalaulah seandainya pihak lain itu ada salah, tidak usah dibicarakan hadirin mulia, cukup kita unggulkan pilihan kita saja. Dan alangkah baiknya kalau rasa-rasanya kita sudah tidak ada lagi omongan, maka perbanyaklah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.